Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ucap syukur meskipun liburan panjang ya, tapi saudara-saudari masih ingat untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih karena telah hadir tepat waktu, merupakan perwujudan rasa hormat kita akan kehadiran Tuhan di ibadah kita hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini bersama-sama kami berkumpul untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkenanlah atas setiap pujian kami. Kiranya semua yang kami persembahkan menyenangkan Engkau. Amin. Saat ini mari kita mempersiapkan hati, menenangkan pikiran kita, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi saat teduh kita, naikkan pujian, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah ya Tuhan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bersama kita akan memuliakan Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, kita puji tinggikan Dia. Oh mulia hadirat-Mu. Oh, sebab Kau ada di tengah kami, Tuhan. Memenuhi setiap hati kami yang rindu meninggikan Engkau ya Tuhan. Oh mulianya. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu memuja-Mu, memuja, dimuliakan Kau Tuhan, amin. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Oh mulianya Tuhan, oh mulianya hadirat-Mu, Tuhan. Kami umat-Mu menyembah-Mu Tuhan, kami bait-Mu memuja. Mari segenap hati kita muliakan Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, Tuhan, memenuhi tempat ini. Sekali lagi kita muliakan Tuhan. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Oh, memenuhi tempat ini, memenuhi hati ini. Oh, memenuhi hati kami, hati ini. Oh, amin. Ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mazmur 22 ayat yang ke-22.
Aku akan memasyurkan nama Tuhan-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Mari kita bersama memasyurkan nama Tuhan dengan pujian Jaminan Mulia. Amin. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku, penebusku. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah penuh pada Tuhan. Menyerah penuh pada Tuhan. Hati dipenuhi kegirangan. Turun malaikat dari surga, Mewatakan rahmat. Mari bersama kita masyurkan. kami masyurkan, Kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Menyerah kami pada Tuhan, menyerah kami pada Tuhan. Roh Kudus memberi kesukaan, kami memandang dan menjaga sampai Tuhan Yesus kembali. Mari masyurkan Dia, kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan kepada kami. Kasih Tuhan kepada kami. Silakan duduk. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ia tahu segala pergumulan kita. Ia tahu segala kelemahan kita. Mari saat ini dengan kerendahan hati kita mau jujur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni setiap dosa kita dan memampukan kita berjalan di dalam kebenarannya. Untuk mengiringi perenungan kita, naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup kami. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari Tuhan, selidiki setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kami mengasihimu Tuhan? Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Hidupku Tak ada yang tersembunyi. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami mau berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Mari dengan segenap hati nyatakan pada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan, yang sudah kami terima sepanjang hidup kami. Ini pengakuan iman kami Tuhan, sampai nafas hidup kami yang terakhir. Kami mau setia Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Kiranya pujian yang kami naikkan ini benar-benar dari hati kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau Tuhan yang menyelami setiap kedalaman hati kami. Di dalam segala ketidakberdayaan kami, di dalam setiap kelemahan kami, Engkau mengetahuinya. Karena itu Tuhan, dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasihan-Mu. Pada saat ini kami memohonkan pengampunan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan adil, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari Roh Kudus senantiasa menuntun dan menolong setiap kami, sehingga kami dapat kembali berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan di dalam setiap perbuatan kami, nama-Mu dimasyurkan. Ini pengakuan kami ya Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Roma 16 ayat yang ke-25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Oleh pengorbanannya di kayu salib kita telah diampuni. Karena itu bersama kita membaca petunjuk hidup baru sebagai ikrar kita untuk hidup menjadi saksi bagi Tuhan. 1 Tawarik 16
ayat 24 sampai yang ke-25. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada Allah adalah segala Allah. Pada pagi hari ini petunjuk hidup baru sedikit berbeda. Biasanya kita hanya membacakan bersama-sama. Kali ini kita juga akan menyanyikan petunjuk hidup baru. Wah, bagaimana ini? Yuk mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan pujikan sebab Tuhan Maha Besar. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan di antara saudara-saudara kami, supaya Injil itu boleh diberitakan sampai ke ujung bumi. Mari dengan iman kita pujikan lagu ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari dengan iman kita mau ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari dengan segenap hati nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dengan iman, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dengan segenap hati nyatakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dan sangat dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi kita nyatakan, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Silakan duduk, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari grup musik Sonak Sapora. Sonak Sapora akan membawakan sebuah lagu berjudul Sebutlah Dia Saudaramu.
yang disebut saudaramu. Dalam hidup penuh tantangan dan kesulitan, siapakah saudaramu terdekat? Dalam ketimpangan hidup di dunia, yang menangis yang disebut saudaramu, yang menangis karena disingkirkan sekitarnya, yang terbuang terhempas bagai sampah, kau sebut dia saudaramu. Jika kau hilangkan laparnya, jika kau hilangkan hausnya, jika kau obati sakitnya, Tuhanlah saudaramu. Siapakah yang kau sebut saudaramu, yang menangis sendiri tanpa ada harapan? Ulurkanlah tangan ungkapan cinta, sebutlah dia saudaramu. Siapakah yang kau sebut saudaramu? Dalam hidup penuh tantangan dan kesulitan, siapakah saudaramu terdekat? Dalam ketimpangan hidup di dunia, yang menangis yang disebut saudaramu, yang menangis karena disingkirkan sekitarnya, yang terbuang terhempas bagai sampah, kau sebut dia saudaramu. Jika kau hilangkan laparnya, jika kau hilangkan hausnya, jika kau obati sakitnya, Tuhanlah saudaramu. Siapakah yang kau sebut saudaramu, yang menangis sendiri tanpa ada harapan? Ulurkanlah tangan ungkapan cinta, sebutlah dia saudaramu. Sebutlah dia saudaramu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya oleh pujian ini nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, supaya firman itu boleh jatuh di tanah hati kita yang subur.
Mari kita naikkan pujian Kau satu-satunya harapan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana Memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalan kami tertutup, Engkau ada di sana ya Tuhan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Terima kasih Yesus. Pahitnya semua kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku. Terima kasih Yesus. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku hanya Kau Tuhan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku berterima kasih Yesus. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepada hambanya saya persilakan. Hanya Kau Tuhan satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku kami percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya harapan kami. Bahkan satu-satunya jawaban atas segala persoalan di tengah-tengah kehidupan yang sangat rumit ini. Ya Tuhan, ajarkan kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau menerangi hati pikiran kami. Engkau beragenda dengan setiap kami. Sehingga sungguh kami bukan sekedar mendengar suara manusia. Kami bukan sekedar membaca sebuah tulisan. Ataupun melihat sebuah tayangan. Tetapi kami belajar suatu kebenaran yang dalam daripada Kristus sendiri. Ya Tuhan, melalui firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang akan tolong kami untuk memimpin dan memberkati kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Amin ya. Senang sekali hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Lebih-lebih tadi saya mendengar ada suara-suara yang sangat familiar buat saya ya. Ada suara Henny Purwonegoro, Vina Panduwinata, Bob Tutupoli, Ruri Pesolima. Itu idola-idola saya dulu. Mungkin yang muda-muda belum ngerti gitu ya. Luar biasa ini Bapak Ibu. Biasanya kalau yang semangat-semangat itu kan anak muda. Kalau sudah tua-tua, wis lah kayak nom-nom aja gitu ya. Yang muda-muda aja, yang tua-tua sudah bocai gitu katanya. Apalagi hari ini, sebetulnya 2 hari ini di Grand City itu lagi ada jazz traffic. Ya. Nah ini mungkin lagi mari manggung di sana ya. Oh, ngejazz. Mantap. Ya, terima kasih. Bukan saja menyanyi tapi memberi inspirasi buat kita ya. Melayani sampai Tuhan datang katanya gitu. Tahu berapa lama mereka ada ini? Kira-kira? Saya tadi sempat ngomong-ngomong sama Ibu ya. Kita ini sudah 30 tahun. Weh, lah yang ini umurnya berapa ini? Belum lahir. Enggak ganti-ganti katanya begitu ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Ya, yang tua-tua jangan mundur pelayanan ya, tetap melayani dengan semangat ya. Ya, pujian bukan berarti cuma mengisi acara ya, dari apa yang disampaikan enggak kalah dengan khotbah ya. Enggak kalah ya. Ini merupakan sebuah pelayanan yang saya katakan ya ciamik soro gitu loh. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari rahasia ibadah Kristen ya. Nah, natnya yang terambil adalah dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 ya. Akan saya bacakan 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Semua itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat 16, ayo kita baca sama-sama ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita pelajari bersama, maka saya ambil secara spesifik ayat 16 itu ya. Agunglah rahasia ibadah kita. Nah, kita perlu belajar ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan rahasia ibadah itu? Bagaimana itu menjadi sesuatu yang agung, luar biasa. Ya. Nah, saya ajak saudara-saudara untuk belajar dari bahasa asli. Sebenarnya pemahamannya seperti apa sih? Ya, tentang agunglah rahasia ibadah itu. Maka itu saya akan mengajak kita semua belajar dari sebelah kanan dulu ya, tentang ibadah, rahasia, baru agung. Kenapa kok begitu? Karena kalau kita belajar bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri. Kalau kita bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan. Kayak Mandarin gitu ya. Mandarin kan dari atas ke bawah tapi dari kanan ke kiri. Ini sama. Tapi bukan itu sih. Ya kita belajar aja secara keseluruhan ya tentang ibadah ya.
Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apakah dengan ibadah itu kita kalau ada di gereja ini, oh lihat tadi Hansen mimpin pujian, wah ya, oh lihat Pak Edi khotbah, oh lihat ibu-ibu bapak-bapak nyanyi, bapak-bapak main musik, nah, gitu ya. Apakah itu yang disebut ibadah? Nah, bagian ini kalau kita telusuri dalam bahasa aslinya itu dipakai kata eusebia, bukan worship, bukan ibadah dalam arti penyembahan katanya seperti itu ya, atau apa acara seperti sekarang. Oh ada liturginya, ada votumnya, ada doa pengakuan dosanya, ada bukan sekedar itu. Tapi eusebia itu lebih diterjemahkan kalau dalam versi yang lain tuh diterjemahkan sebagai kesalehan. Ya. Jadi agunglah rahasia kesalehan kita. Maksudnya apa? Apakah kita ini hidupnya bagus, suci begitu? Ya. Yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam surat kepada Timotius ini adalah apa? Ibadah itu bukan sekedar ritual seperti yang kita jalankan sekarang. Ibadah adalah sebuah gaya hidup yang dijalani dalam kehidupan kita. Mulai Senin sampai Sabtu, hari Minggu, sama. Setiap detik, setiap waktu. Tidak ada di dalam dunia kehidupan kita itu dipisah-pisah. Oh kalau hari Minggu itu saya menjalankan hal-hal yang beribadah kepada Tuhan. Kalau hari Senin sampai Sabtu, ya itu kan urusan duniawi. Saya kerja, saya usaha, saya sekolah dan seterusnya. Tidak ada. Bagaimana engkau ada di rumah dengan suami, dengan istri, dengan anak, itu ibadah. Bagaimana engkau di pabrik, bagaimana engkau di usaha, bagaimana engkau di toko, bagaimana engkau di marketplace, bagaimana engkau terhadap pelanggan, ya, terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dirimu, itu adalah ibadah. Jadi tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu dipilah-pilah. Ini yang disebut ibadah, ini yang enggak. Tidak ada. Nah, di tengah-tengah seluruh kehidupan itu harus ada nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kesalehan yang ada di dalam. Itulah yang disebut ibadah. Ya. Eusebia. Yang kedua, ya, yaitu tentang rahasia. Apa sih rahasia? Rahasia itu kan sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang tidak boleh orang tahu. Ya, ini kan nanti bulan depan itu akan ada presiden baru dan wakil presiden baru di Indonesia ini, ya kan? Sudah tahu semua siapa, ya. Tapi menteri-menterinya, wah sekarang semua spekulasi, wah partai-partai, orang-orang tertentu sebut namanya, gitu ya. Ada yang ngasih bocoran, oh lulusan dari sekolah ini. Tapi apa? Tanyakan ke presiden terpilih, wakil presiden terpilih. Jawabannya apa? RHS, rahasia. Tadi tidak boleh tahu, ya. Nah, rahasia itu ditutup-tutupi. Tapi apakah ini yang disebut kita ini ibadah ditutup-tutupi seperti itu? Bukan. Ya. Bahasa asli yang dipakai adalah mysterion, ya. Atau biasanya kita kenal dengan kata mystery. Maksudnya apa misteri itu? Meskipun dibuka sebuah misteri itu sesuatu yang sulit untuk dicerna dengan rasionalitas manusia karena keterbatasan kita. Betul ya? Kalau kita baca buku atau lihat nonton film misteri gitu ya. Biasanya apa? Bingung kan? Ini anunya apa ya? Siapa yang bunuh ini ya? Siapa yang nyolong ini ya? Oh gitu ya. Nah, nanti detektifnya itu yang nyarikan, detektifnya yang akhirnya bongkar ya. Nah, misteri itu ya. Sesuatu yang bukan disembunyikan tapi sulit meskipun dibukakan, itu sulit untuk dipahami. Ibadah kita seperti ini. Hidup kita itu seperti ini. Pernah enggak kira-kira kita ini merasakan seperti itu? Ya.
misteri dalam kehidupan kita. Ayo coba pikirkan atau ingat-ingat, kenapa ya aku kok mau nikah sama orang ini? Contohnya saya aja, kenapa saya mau menikah dengan istri saya sekarang? Apakah dia cantik? Ada yang banyak lebih cantik, apalagi ratu kecantikan. Ya, apakah dia pinter? Banyak orang yang lebih pinter, PhD, ya, S2, S3, SLR, nah gitu ya, lebih pinter. Apa dia pinter kayak apa gitu ya? Wah dia banyak orang lebih dari dia. Kenapa tapi saya kok cinta dia? Kok dia mau sama saya? Padahal di sini 2 setengah mati. Anda kalau tahu foto saya waktu nikah itu, mungkin Anda tidak akan nyangka bahwa itu adalah saya. Sekali waktu ponakan saya itu, ya, ponakannya Bu Edi, itu buka album. Itu buka album, pas itu ada foto waktu saya itu menikah, ya. Dia bilang, sopo kok welek ini. Karo ome dhewe di kono. Karena apa? Rambut saya itu dulu kayak Tuhan Yesus soalnya. Gondrong gitu ya, kayak-kayaan dulu kan gitu. Kok mau dia? Nah itulah misteri cinta. Gitu? Kok mau sama istrimu sekarang? Kok mau sama suamimu sekarang? Itu misteri. Mau dijelaskan kayak apa? Oh dia baik, ada orang lebih baik. Oh dia itu kaya, ada orang lebih kaya. Masa gak payu? Nah, gitu dah. Nah itulah misteri, gitu loh. Kadang-kadang enggak tercapai dengan pikiran kita. Ibadah kita seperti itu. Nah yang luar biasanya, ini misteri seperti itu disebut agung. Bukan Pak Agung di sini ya, ada Pak Agung. Nah, agung ini ya yang dipakai adalah kata megas. Nah, ini kata ada yang namanya mega itu kan. Anaknya Cicuping. Ya, mega itu besar, agung, luhur, dahsyat gitu loh. Nah, sekarang coba kita bisa rangkai ya. Dari sini untuk kata-kata ini bahwa apa? Bahwa ibadah kita itu memang mengandung misteri yang begitu dalam. Kadang-kadang sulit kalau kita mau pakai rasionalitas kita memikirkan itu semua. Tapi ibadah itu adalah ibadah yang agung mulia. Kenapa seperti itu? Nah, seperti yang kita baca tadi ya, dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Titik 2. Ingat ya, di sini titik 2. Itu artinya apa? Loh ini loh, penjelasannya kenapa disebut agung rahasia ibadah kita itu. Nah, ini jawabannya. Kalau kita lihat di sini ada 6 statement yang kita perlu belajar bersama. Kalau saya mau terangkan satu persatu secara detail, ini adalah pelajaran di sekolah Alkitab. Nilainya 3 SKS. Nah artinya apa? Ya itu harus 4 bulan belajarnya. Tapi hari ini saya cuma ada waktu 10 menit. Nah, itu saya coba cepat ya. Nah yaitu ada 6 perkataan, kalau saudara lihat di dalam Alkitab saudara, yang disebut agunglah rahasia ibadah itu apa? Yaitu Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kemudian juga Dia yang dibenarkan dalam roh, Dia yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, Dia yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Dia yang dipercayai di dalam dunia, dan Dia yang diangkat dalam kemuliaan. Hari ini kita akan gali Alkitab begitu banyak. Ya. Itu boleh kita belajar dengan sungguh-sungguh misteri dari ibadah kita ini. Keagungannya luar biasa. Yang pertama ya, kita lihat dari pernyataan Paulus katakan Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu jelas sekali.
Katakan di dalam Yohanes pasal 1, ya. Oh, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Garis bawah itu, ya, yang merah. Bahwa firman itu, logos itu adalah Allah. Tetapi dia tidak sekedar menjadi Allah di awang-awang, di surga non jauh di sana. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kira-kira kita kalau mikir dengan pikiran kita bisa nggak masuk dengan logika kita? Mungkin karena saudara tiap minggu ke gereja sudah dengar gitu, kadang-kadang saudara apatis gitu ya. Oh ya sekarang mulai ngomong daripada nanti ribut gitu ya. Tapi coba pikirkan bagaimana Allah yang begitu besar datang ke dunia, Allah yang begitu agung datang kepada dunia yang hina. Oh luar biasa. Kalau manusia kepingin jadi Tuhan, jadi Allah itu banyak. Tapi kalau Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang maha kuasa datang ke dalam dunia dalam rupa baby yang sangat lemah, terbatas. Nggak nyampe pikiran kita. So iso gitu ya. Maka itu banyak orang sulit untuk menerimakan hal ini. Ya. Nah, juga dikatakan, maka itu di dalam 2 Yohanes maka dikatakan apa? Ada penyesat-penyesat yang muncul. Karena apa? Dia tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, yaitu penyesat dan antikristus. Yohanes menuliskan suratnya yang kedua ini ya. Pada waktu itu sudah mulai muncul bidat-bidat, gnostik, macam-macam gitu ya, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu telah datang sebagai manusia. Tidak mungkin. Ini yang ngomong orang pintar-pintar loh, bukan orang cuma sekolah gak lulus gitu. Enggak, filsuf-filsuf itu. Mereka bilang apa? Tidak mungkin. Karena apa? Tidak mungkin bisa dicapai dengan pikiran manusia, rasionalitas manusia yang sangat terbatas. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan di dalam misteri yang begitu besar, tapi kita tetap boleh meletakkan diri kita di bawah otoritas Dia. Itu adalah sesuatu yang agung dan mulia, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luhur sekali. Baik, secara cepat saya akan ambil ya. Baik, kemudian dibenarkan dalam roh. Maksudnya apa? Dibenarkan dalam roh. Tuhan Yesus pada waktu ada di dunia ini, seringkali orang-orang itu tidak bisa terima Dia. Seringkali orang-orang itu tidak bisa mengerti apa yang Dia katakan. Perhatikan ya, dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Ya. Waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, ini salah satu contoh saja ya. Kalau kita telusuri banyak. Itu apa? Tuhan Yesus ngomong gini loh, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Karena mau melempari Tuhan Yesus dengan batu, gak ada hujan, gak ada angin, mau melempari orang dengan batu. Ya. Mereka bilang apa? Oh, kamu itu menghujat Allah. Karena apa? Kamu hanya seorang manusia, tapi menyatakan dirimu sebagai Allah. Gak bisa terima. Kalau tadi tidak bisa terima dia lahir sebagai manusia. Ini tidak bisa terima kalau dikatakan Yesus itu adalah Allah. Apalagi orang-orang Israel itu sangat monoteisme. Ya. Dia katakan Allah Yahweh, tidak boleh ada Allah yang lain. Masuk saudara-saudara kita. Ya. Hari ini kan yang punya gereja bawang putih itu kan selalu mengatakan seperti itu. Ya. Bahwa apa? Tidak ada yang lain selain yang satu itu. Enggak bisa. Bagaimana kita mengerti tentang Tritunggal, tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Yang tiga, tidak terpisah, tidak tercampur. Wah, gitu ya. Bingung itu. Tapi luar biasa, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah misteri yang ada itu, kita belajar merendahkan diri. Kita belajar untuk selalu yakin dan percaya
Tuhan itu benar adanya. Kita nggak bisa mencapai pemikiran seperti itu. Ya. Nah, juga dikatakan di dalam bagian-bagian yang lain, meskipun orang-orang itu tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus. Maksud dia katakan bahwa aku lebih dulu dari Abraham, sebelum Abraham ada, aku ada. Padahal ratusan tahun, bahkan ribuan tahun mungkin Abraham sebelum Yesus. Tapi Yesus ngomong seperti itu, karena mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus pernah ngomong sama Filipus ya, bahwa ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu marah bukan main. Dan akhirnya menghukum Yesus dan menyalibkan dia. Tapi coba lihat, mulai sejak kelahirannya, Tuhan Yesus itu selalu dikonfirmasi oleh Roh Kudus. Maka saya katakan tadi bukan dibenarkan di dalam Roh Kudus saja, tapi dibenarkan oleh Roh Kudus. Konfirmasinya bukan pejabat, bukan orang-orang berpangkat atau orang-orang yang hebat-hebat, tapi Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Allah. Ya. Di dalam Lukas 2 ayat 25, waktu Tuhan Yesus berusia 8 hari, menurut tradisi orang-orang Yahudi, dia harus dibawa ke bait Allah untuk dilakukan penyunatan. Waktu itu dikatakan di bait Allah itu atau di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Katakan dia itu penuh dengan Roh Kudus. Dan dikatakan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ini adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Karena dia dikatakan Roh Kudus mengatakan bahwa kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Dan maka itu dia katakan dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Dan dia menyatakan apa yang Roh Kudus katakan. Konfirmasi. Bahkan ketika Tuhan Yesus dibaptis, katakan ada seperti burung merpati. Itu adalah gambaran fenomena dari Roh Kudus yang turun dalam dia. Bahkan Roma 8 ayat 11, ya, Paulus mengatakan roh dia, maksudnya roh Allah yang telah membangkitkan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ada karya Roh Kudus. Ya, itu konfirmasi lagi. Jadi mulai kelahirannya dikonfirmasi, baptisannya dikonfirmasi, dan demikian juga di dalam kebangkitan. Dia melawan, mengusir banyak roh-roh jahat. Dari mana? Kuasanya adalah roh Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat, ya, ini sesuatu yang di luar nalar kita. Sulit, mungkin ini menjadi misteri buat kita. Yang ketiga, dikatakan bahwa dia menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Ya. Yesus menampakkan diri kepada malaikat. Kira-kira, saudara pikir, kira-kira Tuhan Yesus itu apa mau pamer gitu ya? Ini loh Edi Untoro, ini loh pendeta, itu dah. Apakah gitu Tuhan Yesus? Ya, enggak perlu. Wong dia itu asalnya dari surga dan tempatnya malaikat itu di surga. Jadi enggak perlu toh. Kecuali saya di gereja lain gitu ya. Perkenalkan, nama saya Edi Untoro. Saya melayani di GKT Citra Raya. Kan gitu toh. Karena enggak kenal. Tapi kalau dia sama malaikat, lah ngapain dia nampakkan diri gitu? Emang kengangguran? Ya enggak. Nah, pemahamannya seperti gini. Dalam bahasa Inggris katakan in the front of him, of the angels. Jadi di hadapan para malaikat. Apa yang dilakukan malaikat untuk dia, betulnya. Nah, saya coba lihat, kita bisa lihat ya. Mulai sejak kelahirannya, sebelum dia lahir, yang ngasih tahu Maria bahwa kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Itu siapa? Edi Untoro? Oh bukan. Malaikat Gabriel. Malaikat Tuhan yang ngomong. Terus Yusuf itu kan karena, waduh cik pacaran kok wis meteng nih rek. Wah, wis
dicerai pelan-pelan. Nah, kita diam-diam diceraikan gitu dah. Karena bagi orang-orang Israel itu kalau sudah tunangan itu dianggap sudah menikah, maka itu mau diceraikan, mau ditinggal gitu loh istilahnya gitu. Wis aku tak golek liyane lah. Ya. Tapi akhirnya apa? Siapa yang ngasih tahu Yusuf? Jangan Sub, ini bukan nyeleweng sama orang lain. Dia ini hamil karena mengandung karena Roh Kudus. Kamu harus ambil dia. Dan anak yang akan dilahirkan, kamu beri nama Yesus, Immanuel. Ya, siapa yang ngasih tahu? Andi Rianto? Bukan, malaikat. Ya, nah, pada waktu Tuhan Yesus lahir di pada waktu dia lahir di Bethlehem di kandang binatang, ya, katakan ada gembala-gembala di padang Efrata, ya. Pada waktu itu mereka terkejut. Karena apa? Tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Ya kan? Dalam Lukas 2 ayat 8. Malaikat Tuhan yang kasih tahu dalam kelahirannya. Waktu Tuhan Yesus dicobai. Matius 4 ayat 11. Katakan apa? Tuhan Yesus yang melayani dia. Setelah iblis meninggalkan Yesus, katakan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Malaikat-malaikat. Saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia akan menghadap ke salib. Dia berdoa, keringatnya bagaikan tetesan-tetesan darah. Dia butuh yang orang mendampingi. Maka dia pilih 3 muridnya yang paling jempol, paling ciamik, paling pinter, paling hebat. Kenapa? Terus waktu Tuhan Yesus bilang, kalian akan goncang imanmu kalau aku ditangkap. Terus ngomong apa? Lihat ini, meskipun semua tergoncang imannya, saya akan rela mati buat guru. Hebat nggak? Oh, ciamik. Gitu? Ya ngomong ya enak, tapi ngelakoni kangelan. Seperti tadi ya, kasih bukan perkataan, gitu ya, perbuatan, gitu ya. Nah, jadi apa? Ngomongnya enak, tapi waktu Tuhan Yesus berdoa, diajak 3 murid terbaiknya untuk mendampingi berdoa. Dampingi berdoa tok loh ya. Belum dia dampingi orang yang akan menangkap dia, orang yang menyesah dia, orang yang akan menyalibkan dia. Belum. Masih diajak doa. Doa enggak? Ngantuk, capek. Ya, kayak kita tuh, kalau suruh doa kan oh tapi yang kita sono, bukan sini. Nah gitu ya. Jak doa aja susah. Akhirnya apa? Maka itu dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 43 itu ya. Dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dalam keadaan yang sangat menakutkan, dalam keadaan yang sangat mencekam, murid-murid terbaik pun bocai, gitu ya. Nggak ada gunanya. Malaikat Tuhan yang mengkonfirmasi, yang mendampingi bersama-sama. Kemudian mati, masukkan dalam kubur. Siapa yang buka pintu kubur? Waktu itu kan para wanita ya, mungkin Ibu Yesus, ada Maria yang lain, mereka mau ke kuburan, waduh bingung, ya apa ya caranya buka kuburan ini ya, karena kuburannya kalau zaman Tuhan Yesus gak seperti sekarang, main sekop gini ya, terus bongkar gitu, enggak. Itu ada seperti gua, kemudian ada batunya besar, pintunya segitu ya, jadi batunya itu 2 kali lipat.
Nah, itu bulat gitu, dia harus digulingkan. Bingung ini ibu-ibu. Tapi akhirnya mereka lihat terbuka. Karena apa? Ada malaikat Tuhan turun, ya. Matius 28 ayat 2 itu, ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab apa? Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Malaikat lagi yang bekerja di sana. Ya. Nah, saat Tuhan Yesus naik ke surga, 40 hari kemudian, murid-muridnya melongo semua, orang-orangnya semua, ya melongo, ya seneng, ya senep, gitu ya. Seneng karena Tuhan Yesus bisa naik gitu. Ya, senepnya, waduh kok pergi ya, siapa nanti yang menghibur kita, siapa yang nanti yang nolong kita, siapa yang gitu. Waktu mereka seperti itu, dikatakan apa? Ada 2 orang berpakaian putih, ya, malaikat Tuhan, yang mengatakan kepada mereka, Sabda Rasul 1 ayat 10, ya. Katakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mulai dari kelahiran Yesus sampai kematiannya, bahkan sampai dia naik ke surga, malaikat itu mengkonfirmasi. Malaikat Tuhan yang melakukan sesuatu yang begitu dahsyat. Nah, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, kita lihat siapa di dunia ini yang dimana malaikat itu berkarya begitu banyak. Bingung kan? Misteri yang begitu besar, ya. Baik. Yang selanjutnya, katakan dia yang diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saya boleh tambahi adalah belum mengenal Allah, karena banyak di antara mereka nanti yang mengenal Allah. Khususnya di Matius 28 ayat 18-20 itu kan amanat agung, the Great Commandment, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan sekedar bangsa, tapi semua suku bangsa. Patata etna. Ini kata-kata etnos itu adalah seluruh bangsa. Nah, kita tadi nyanyi, ya, jadi ajak Hansen toh, nyanyi. Beritakan, ceritakan ke semua suku bangsa, ya. Nah, itu sangat luar biasa. Spesialisasi daripada Tuhan Yesus, ya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22 dan 24, di situ dikatakan oleh Paulus yang menulis surat ke Korintus, katakan orang-orang Yahudi itu mengendahi tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil, ya, untuk mereka yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Biasa, ya. Di antara bangsa-bangsa tidak terkotak-kotak hanya orang-orang Yahudi. Ini karena apa? Bagi orang-orang Yahudi itu keselamatan itu tidak mungkin diberikan kepada bangsa lain, ya, karena keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Makanya mereka itu sangat menekankan tentang Mesias. Mereka sulit untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias karena apa? Tuhan Yesus itu untuk ke semua bangsa. Mereka nggak bisa sampai hari ini. Sampai hari ini masih, saya tidak tahu berapa banyak orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menunggu dan menunggu Yesus datang. Bagi mereka sebuah misteri yang begitu dalam. Ya. Yang kelima, dia yang dipercayai di dalam, saya katakan seluruh dunia. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8, itu ya. Pada waktu Pentakosta, berapa banyak orang yang datang, berapa banyak orang dari tempat-tempat yang ada di dunia ini. Saya coba bacakan, ya. Di ayat yang ke-9 itu dikatakan kita ini orang Parsia, Media, Elam,
Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, daerah Kirene, Roma, orang Kreta, orang Arab. Nah, masih banyak lagi. Ya. Jadi apa? Di seluruh dunia itu mendengar. Dan hari itu saja, itu ada 3.000 orang yang percaya pada Yesus. Ya, dikatakan yang menerima perkataan itu ayat 41 ya, yang menerima perkataan itu dan memberi diri dibaptis, hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Sangat luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 1 bahwa apa? Imanmu, maksudnya Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma ya, jemaat di Roma bahwa imanmu itu tersebar di seluruh dunia. Bukan sekedar di sebuah kota, bukan sekedar di sebuah gereja, bukan sekedar di sebuah kelompok, tidak. Tapi sebar. Nah, Paulus menegaskan hal itu. Kalau enggak, hari ini saudara tidak ada di tempat ini. Kalau ini tidak terjadi, saudara tidak akan pernah mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat. Saudara akan mati di dalam kebinasaan dan dosa-dosa kita semua. Sangat luar biasa. Dan terakhir, saudara, ya, dia diangkat dalam kemuliaan. Apakah ini hanya mengacu kepada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik bahwa dia itu akan datang dalam kemuliaannya. Dan karena dia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Katakan Ibrani 10 ayat 12 ya. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya ada dalam kemuliaan yang begitu besar. Ya. Kisah Kristus itu dimulai atau berawal dari surga karena itu adalah tempat dia. Dan berakhir kembali ke surga. Itulah keagungan yang begitu dahsyat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu kita datang ke gereja ini, apa yang kau harapkan? Kamu mengharapkan dengar khotbah yang enak, khotbah yang hebat, nyanyi-nyanyi yang seperti Vina Panduwinata gitu ya. Apa itu yang mau didengar? Ada musik yang begitu. Nah, sayangnya saya tidak bisa main musik, Pak. Nah, gitu ya. Apa yang kau cari? Saya dulu pernah punya perasaan dan cara yang salah dalam beribadah. Kadang kalau WLE ini orang yang tak terlalu saya seneng gitu ya. Umpamanya. Lihat Hansen ini utang gue aku belum bayar. Umpamanya. Mangkel enggak? Kok nyanyi? Ngopo Hansen kok bayar. Kamu bayar dong, aku nyanyi. Kan itu. Dan suatu kali saya belajar. Loh, berarti saya datang ke gereja ini untuk ketemu Hansen. Contoh San ya, saya senang banget kalau kamu mimpin. Bukan. Saya datang ke sini tadi untuk ketemu siapa? Dia, dan dia. Ketemu Yesus. Siapa ya sih yang jadi penonton di dalam ibadah ini? Kira-kira siapa? Saudara semua? Penonton? Atau saya penonton? Kan kita pandang-pandangan tuh. Penonton di sini itu cuma satu. Ayo, siapa? Yang nonton itu bukan kita semua. Kita itu pemain. Yang nonton itu adalah Allah di surga. Mau lihat yang kalian lakukan dalam ibadah itu apa sih? Apakah datang ke sini terus main BA, main HP, datang ke sini, waduh enak, AC-nya wadem, silir-silir. Iya, saudara. Lumayan 1 jam. Daripada 1 jam di hotel, wiro, larang. Ya,
Dulu ada orang datang kalau ke gereja itu mau ngecas HP di belakang itu loh tempatnya. Tapi orangnya nggak di sini sekarang. Jadi wani ngerasani. Ya. Lo sungguh loh. Ngambil air minum itu dipakai tahu untuk apa? Ngisi air radiator. Belum guyu dah. Sungguh ini. Lo gereja ke situ. Saya bilang nggak popo. Gereja masih bisa beli galonan masih bisa. Nah maksud saya itu kita belajar ya. Waktu ibadah itu, nah kita tadi sudah lihat semuanya. Sebenarnya kalau saya mau simpulkan ya dari perkataan Paulus di sini itu, ibadah itu apa sih? Ibadah itu cuma satu kata. Yaitu apa? Inkarnasi. Ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu apa? Bukan kia-kia, bukan mau lihat cantiknya, tampannya saudara kayak apa, enggak. Dia inkarnasi dalam dunia ini. Dengan konfirmasi Roh Kudus, malaikat, dan diberitakan di seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan dia kembali dalam kemuliaan. Lihat, ya kan? Kalau dalam ibadah kita ini, kita belum menginkarnasikan yang ilahi menjadi insani, yang tak terbatas menjadi sesuatu yang fana, kita belum beribadah. Kalau pimpin pujian, pimpin dengan sungguh-sungguh. Wah, saya senang kalau Hansen yang mimpin, gitu ya. Tapi semua yang lain juga bagus, ya. Pokoknya dengan hati. Style bisa beda-beda. Misalnya Hansen sama Andi ya beda, gitu ya. Tapi coba dengan hati. Saya sendiri, saya bukan kepintaran khotbah, masih banyak pengkhotbah hebat. Tapi saya berkata, saya tanggung jawab dengan semua apa yang saya khotbahkan itu. Meskipun saya bukan orang yang paling pintar khotbah. Tapi saya mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah dan kalian semua. Ya. Kalau kalian ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian bisa ibadah dengan tenang, dengan kusuk, nggak apa-apa. Saya hargai. Tapi kalau kalian mau tepuk tangan, mau angkat tangan, monggo. Meskipun ini GKT, tak kasih izin. Gitu Pak ya, boleh ya? Oh boleh. Sama gembalanya boleh kok. Oh, kemarin waktu saya khotbah di Malang itu ada sekum di situ. Tak tanya, Pak boleh? Tak angkat tangan. Oh boleh, Kang Sinodo boleh. Tidak apa-apa, ekspresikan. Kadang-kadang saya sodok-sodok, apa ya? Sodok risi gitu. Kalau ibadah di GKT, ya kita di sini sudah biasa ya. Kalau di GKT yang lain tuh saya angkat tangan, tepuk tangan tuh dideloki wong kabeh. Kok pendeta situ kok wanengan. Forget it. Enggak peduli saya. Pokoknya saya mau menyembah Tuhan, saya mau menikmati semua dalam pujian, dalam doa, ya. Kadang saya harus meneteskan air mata, enggak apa-apa. Saya rasakan benar-benar inkarnasi Allah itu. Hadirat Tuhan di tengah-tengah itu. Agungannya begitu besar. Sudahkah kita merasakan? Sudahkah kita menerima itu semua? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Meskipun ada begitu banyak misteri dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami, tolong kami ya Tuhan. Supaya sungguh kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang sedang beragenda dengan kami. Engkau sendiri yang sedang berhadapan dengan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tolong kami selalu memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan oleh firman Tuhan dalam satu misteri yang begitu dahsyat, agung dan mulia. Tuhan tolonglah kami. Supaya sungguh-sungguh ketika kami beribadah, kami bukan mencari manusia. Kami bukan mencari untuk pujian manusia atau perkenanan manusia. Tapi kami datang untuk perkenanan Allah. Dan kami rasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami, supaya kami boleh
melakukan apa yang telah kami dengar di dalam kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan, karena hal ini bukan hal mudah. Kami percaya Tuhan akan berkarya di tengah-tengah orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan, membuka diri untuk karya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sonak Sapor akan membawakan sebuah lagu pujian, Kasih Ialah Perbuatan. Kasih kuatkan yang lemah dan menyembuhkan yang sakit. Kasih beri makan yang lapar dan beri minum yang dahaga. Kasih membimbing yang takut dan membangkitkan yang jatuh. Kasih menghibur yang sedih dan membela yang tertindih. Kasih mudah diucapkan, amat merdu di telinga, tapi sulit dilakukan. Perlu kesungguhan jiwa. Oh, kasih ialah perbuatan, bukan sekedar ucapan. Kasih ialah perjuangan yang melawan kejahatan. Kasih kuatkan yang lemah dan menyembuhkan yang sakit. Kasih beri makan yang lapar dan beri minum yang dahaga. Oh, kasih membimbing yang takut dan membangkitkan yang jatuh. Kasih menghibur yang sedih dan membela yang tertindih. Oh, kasih mudah diucapkan, amat merdu di telinga, tapi sulit dilakukan. Perlu kesungguhan jiwa. Kasih ialah perbuatan, bukan sekedar ucapan. Kasih ialah perjuangan yang melawan kejahatan, yang melawan kejahatan.
undang semuanya bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebagai tanggapan syukur kita kepada Tuhan penyelamat kita, mari kita dengan kerelaan hati dan sukacita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bunga Bakung di Lembah. Tuhan Yesus Sobatku, kekasih jiwaku, yang terindah dari sobat dunia. Bunga bakung di lembah, senangkan hatiku, mengampuni setiap dosa-dosaku. Menghibur dalam susah, lenyapkan sedihku, ditanggungnya semua bebanku. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Persembahan itu dapat dijalankan dan kita akan menyaksikan pengumuman di layar LCD. Ada persekutuan doa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, jam 7 malam. Lalu berikutnya ada persekutuan pasutri, keluarga yang dipakai Tuhan, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, jam setengah 7 malam. Dan ada berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Tommy Suhara, Bapak dari Surya Antonius dan Safira Kristiani. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan yang berulang tahun selama sepekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini Evangelis Antonius tidak dapat mengikuti ibadah karena ada pelayanan di Remaja GKI Manyar. Visitasi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 akan dilayani oleh Pendeta Emil Joshua dan Penatua Timotius Kurniawan. Retreat Komisi Wanita Nasional 2025 yang ada diadakan pada tanggal 26 sampai 29 Agustus 2025 di Hotel Grand Candi Semarang. Dan berikut adalah laporan persembahan tanggal 8 September 2024. Mari saya undang semuanya bagi berdiri, kita menyanyikan pujian ini bait yang kedua, Ia tanggung segala beban sakit dan susahku.
tanggung segala beban, sakit dan susahku. Dalam pencobaan ya pelindungku. Ku tinggalkan semua dan mengikut Dia. Dengan segenap hatiku bersandar. Meskipun ku digoda, kawan pun tak ada. Selalu ku ditolong Tuhanku. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hati, kekasih yang memuaskan hatiku. Kekasih yang memuaskan, kekasih yang memuaskan hatiku. Kekasih yang memuaskan hatiku. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami dapat memberikan persembahan. Terlebih kami rindu mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Emil. Shalom. Shalom. Selamat pagi ya, atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kita sungguh ibadah yang diperkenan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin saudara. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir di tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada? Baik, silakan berdiri ya. Wah, ini keluarga Bapak Ang Cingbun dari Palu. Ini Bapak Ang Cingbun ini penatua di Palu ya. Saya waktu ke Palu ketemu Pak Ang Cingbun, wah dibawa kemana-mana. Terima kasih Pak, selamat beribadah. Salam untuk jemaat di GKT Trinity Palu. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Yang sebelah sini ada? Baik, silakan berdiri. Wah, ini ya kita tepuk tangan. Tuhan juga memberkati ya atas kedatangan Ibu dan kami menyambut dengan senang hati minggu-minggu berikut bisa beribadah kembali. Baik, semuanya kita semua adalah keluarga Tuhan, keluarga Kristus. Kita semua dipersatukan oleh kasih Kristus untuk beribadah menyembah kepadanya. Baik, hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Untoro yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga kepada setiap pelayan ibadah. Tuhan memberkati, khususnya kepada Sonak Safora, apa? Suara yang berbeda, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, gitu ya. Khotbah minggu lalu itu, mereka berbeda. So, maksudnya apa? Mereka pujian mereka itu berbeda dengan dunia, sungguh memuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan plus pada mereka ya. Saya harap bisa dijadwal ya. Ya, bukan hanya kali ini ya, Pak ya, Ibu. Oke. Saksinya banyak ya. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah hari ini kami boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di sini dan kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, pulihkan hati yang terluka, hiburkan hati yang sedih, dan kami semua dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati segenap penatua, hamba Tuhan, aktivis, pengurus komisi, Tuhan tolong, para guru sekolah minggu, Tuhan tolong, supaya kami sungguh melayani dengan sepenuh hati kami. Sebagai pemimpin-pemimpin, kami boleh menjadi contoh. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong dalam pergumulan mereka. Pergumulan dalam berumah tangga, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Menghadapi anak-anak, mendidik anak-anak, mungkin masih bayi atau sudah besar. Kami yakin percaya bersama Tuhan kami boleh berada dalam kasih Tuhan, dalam keluarga yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka peluang. Yang sedang bersedih hati, kami ingat keluarga dari almarhum Bapak Tommy Suhara.
Tuhan tolong yang almarhum kami yakin sudah bersama Bapa di surga. Tuhan hiburkan keluarganya, Tuhan kuatkan sehingga dalam masa-masa menjalani masa sedih ini Tuhan selalu serta sehingga mereka kembali selalu ada pengharapan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, biarlah pemimpin-pemimpin kami memerintah dengan adil, memerintah dengan takut akan Tuhan. Biarlah pemerintahan yang sekarang, Presiden Joko Widodo dan segenap jajarannya mengakhiri pemerintahan ini dengan baik. Dan ada pemerintahan baru, Presiden Prabowo yang terpilih, Tuhan tolong juga supaya dapat menyusun kabinet dan dapat memerintah dengan kekuatan dari Tuhan. Berkati wali kota di Surabaya, Tuhan juga menolong. Dan biarlah keberadaan GKT Citaraya di tempat ini sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar sini. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan berdiri. Kita akan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Jemaat, pulanglah, hiduplah dengan kekuatan dari Tuhan. Beribadahlah dalam kehidupanmu sehari-hari berdasarkan takut akan Tuhan dan selalu hatimu berfokus kepada Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, sumber keselamatan, sumber berkat, mencurahkan berkat-berkat berkelimpahan kepadamu dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap pergumulan hidupmu. Allah Bapa selalu besertamu dan biarlah Anak yang tunggal itu Yesus Kristus tidak pernah meninggalkanmu, berjalan di sisimu, bahkan menggendongmu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menguatkanmu, menghiburmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu.